yang kali ini terkait dengan cincin Newton. Cincin Newton sebenarnya adalah pola interferensi yang berupa lingkaran-lingkaran gelap dan terang yang konsentris. Eksperimen adalah menentukan panjang gelombang suatu sumber cahaya dengan interferensi. Berikut adalah dasar teori terkait cincin Newton. Persamaan panjang gelombang ini akan kita gunakan dalam perhitungan cincin Newton. Alat yang akan kita gunakan adalah mikroskop geser, lensa cembung datar, sumber cahaya monokromatis, dan spirometer. Adalah alat yang akan kita gunakan pada eksperimen cincin Newton. Pada eksperimen yang pertama adalah kita menempatkan lampu sehingga berkas cahaya yang datang horizontal, kemudian kita pasang lensa cembung datar, kemudian kita pasang kaca pelan paralel sedemikian sehingga cahaya yang datang terpantul vertikal, sehingga pada mikroskop digital akan nampak cincin yang tidak begitu jelas. Kemudian kita menempatkan lensa objek hampir menyentuh lensa cembung datar, kemudian menjauhkan sehingga nampak cincin-cincin dengan jelas pada mikroskop digital. Kemudian kita mengamati lingkaran dari 1 sampai 10, kemudian kita mencatat posisi titik A dan A aksen dari lingkaran sampai orde berikutnya. Yang pertama kita siapkan adalah lensa objek, kemudian kita tempatkan dekat dengan mikroskopnya, mikroskop digital. Kemudian kita ambil lensa cembung datar dan kita tempatkan pada meja objek pada vernier mikroskop. Nah, kemudian kita dekatkan lensa objeknya. Kemudian hidupkan kamera digitalnya. Kemudian kita atur kaca pelan paralel sedemikian sehingga cahaya yang datang itu akan terpantul vertikal. Kita atur sesuai seperti susunan seperti ini. Kemudian melalui kamera digital kita akan mencari sumber cahaya, jadi pola interferensi gelap terang. Nah, kita bisa atur kaca pelan paralelnya. Sampai kemudian kita dapatkan pola gelap terang. Nah, kita atur, kita bisa mengatur lensa objeknya, atau misalnya kita bisa mengatur lensa cembungnya, dan juga kita bisa mengatur kaca pelan paralelnya sehingga terlihat cincin-cincin dengan jelas pada mikroskop digital. Nah, pola lingkaran gelap terang inilah yang akan kita amati dan kita akan hitung jari-jarinya. Di sini sudah terlihat jelas pola gelap terang, jadi cincin-cincin pada mikroskop digital. Nah, kemudian kita atur garis. Nah, jadi garis di tengah-tengah pola gerak yang pertama, jadi di tengah-tengah kita atur. Nah, ini yang kemudian kita hitung sebagai reference ya, jadi reference yang kemudian kita bisa amati dengan menggunakan mikrometer. Awalnya berapa, nah kemudian nanti kita akan menggeser untuk pola gelap yang pertama. Jadi di awal kita ukur di tengah-tengah. Nah, kemudian setelah kita ukur awalnya, kemudian kita geser di pola gelap yang pertama. Nah, kemudian kita amati lagi. Nah, itu adalah jari-jari R1.
Jadi pada orde pertama, M pertama. Nah, selanjutnya kita akan geser ke pola terang yang kedua. Nah, pola terang yang kedua kemudian kita amati lagi di mikrometer. Ini sebagai M2. Kemudian kita akan geser kembali di pola gelap yang ketiga. Nah, sebagai M3. Nah, begitu seterusnya sampai kemudian sampai M5 ya kalau di sini kita ukurnya. Nah, catatannya dari data yang kita peroleh dari M1 sampai M2, kemudian seterusnya kita peroleh RM kuadrat. Nah, kemudian dari persamaan panjang gelombangnya kita akan mencari panjang gelombang dengan menggunakan persamaan RM kuadrat dibagi MR. Nah, kita cari gradiennya. Dimana diketahui R sama dengan 14 cm. Jadi kita buat grafik, kemudian kita akan peroleh gradien garisnya. Gradiennya itu adalah 1 lambda R. Kita akan mendapatkan panjang gelombang dari persamaan tersebut. Itu hasil pengamatan dalam percobaan hitung-hitungan. Hasil pengamatan di bawah adalah RM versus M. Jadi M sampai 5, 1 sampai 5, kemudian diperoleh RM-nya. RM-nya ini adalah dikali 10 pangkat minus 4 meter, dimana diketahui jari-jari pelan konveksnya sama dengan 14 cm. Nah, dari sini kita buat grafik. Jadi tugas Anda adalah membuat grafik, kemudian dari situ mendapatkan gradien garis dengan menggunakan regresi linier, dan Anda hitung berapa nilai panjang gelombang. Amat mengerjakan.